Pemanasan dulu yuk sebelum kamu mengikuti kuis ilusi optik yang paling mantul ini. Tetap fokus ya, biar kamu nggak gampang terkecoh. Nomor 1, coba amati lingkaran ini dengan seksama. Gambarnya muter kan? Itu sih cuma ilusi, semua lingkarannya tetap diam kok. Nomor 2. Mana yang ukurannya lebih banyak, tingginya atau diameternya? Sama aja, tuh kan matamu mulai mengecohmu. Nomor 3, menara mana yang lebih miring? Lihat deh, keduanya sama aja kok. Meski salah satunya kelihatan lebih miring, inilah yang sering dinamakan sebagai ilusi menara miring. Nomor 4, gambar ini punya berapa warna? Tiga aja, kelihatannya sih banyak. Nomor 5, pola di gambar ini kelihatan bergerak. Tapi coba deh, fokuskan pandanganmu ke salah satu bentuk oval itu. Semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 6, apa yang kamu lihat di gambar ini? Bintang yang gerak-gerak? Emang gambar bintang sih, tapi nggak bergerak. Kalau kamu fokus pada salah satu bagiannya, semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 7. Kayak ada 3 silinder ya, ketiganya juga berputar. Coba pakai trik ini, lihat silinder yang tengah agar gambarnya tetap diam. Nomor 8, pensil mana yang lebih panjang? Sama-sama panjang lah. Nomor 9, coba cari 3 hewan di gambar ini. Rupanya ada 3 kelinci yang sedang ngumpet di sela-sela ranting. Nomor 10, lihat objek yang berputar ini. Gambar 3D pastinya, sekumpulan gambar melingkar yang menghasilkan efek 3 dimensi. Nomor 11, lihat gambar ini sambil gerakan kepalamu ke depan dan ke belakang. Fokuskan pandanganmu ke bagian tengah gambar. Kalau dilihat dari dekat, garisnya akan berlawanan arah dengan jarum jam, tapi saat tubuhmu mulai menjauhi layar, garisnya akan searah dengan jarum jam. Nomor 12, ada gambar yang tersembunyi di antara grid ini. Kamu tahu gambar apa? Kalau belum ketemu, coba goyangkan kepalamu, jauhkan tubuhmu dari layar, atau tutup matamu. Kalau nggak ngebantu juga, nih, biar kuredupkan gridnya dulu. Kelihatan ada anabul kan? Nomor 14, coba tebak, kata apa nih yang tersembunyi di sini? Bedside. Nomor 15, lihat gambarnya baik-baik. Tali mana yang terikat ke pisang? Kirain tali kedua, yang benar ternyata tali ketiga. Nomor 16, kata mana yang lebih terang? Kalau gridnya dihilangkan, kedua kata ini punya warna yang sama. Nomor 17, pita horizontal ini semakin ke bawah semakin kelihatan gelap. Padahal sih warnanya sama aja. Nomor 18, balok mana yang lebih panjang, A atau B?
Sama aja, ilusi ini terbentuk karena pikiranmu menangkap gambar dalam ruang 3 dimensi. Makanya, otak akan menginformasikan kalau balok yang lebih dekat pasti lebih pendek dari balok yang jauh itu. Nomor 19. Warna kedua matanya sama nggak sih? Jelas sama lah, bandingkan saja warna mata dan aksesoris rambutnya. Nomor 20, kalau dilihat sekilas sih, bentuknya mirip kipas angin merah dengan latar belakang hijau cerah. Nah, kamu perlu memfokuskan pandanganmu ke titik hitam yang ada di tengah. Sesaat kemudian, kamu akan bisa melihat kalau warna hijau di bawah kipas ternyata lebih cerah dari warna di sekelilingnya. Sedangkan, warna baling-baling kipasnya ternyata lebih merah dari piringannya. Nomor 21. Dua cakram ini berkedip dari gelap ke terang. Menurutmu, keduanya berkedip secara bersamaan apa enggak? Coba amati terus ya, kedipan yang kamu lihat itu ternyata tergantung pada latar belakangnya. Saat terang, kedua cakram akan berkedip bersamaan. Tapi, saat salah satu latar belakangnya berubah jadi gelap, cakram itu berkedip secara bergantian. Nomor 22. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Kelihatan kan? Quality. Nomor 23, hewan mana yang mulutnya lebih panjang? Yang warna kuning atau hijau nih? Gak ada yang lebih panjang karena keduanya sama aja. Nomor 24, kalau gambar ini gimana? Kata apa yang tersembunyi di dalamnya? Oke, tos dulu kalau kamu bisa nemu kata quite. Nomor 25, sejumlah garis lurus aja bisa loh mengecoh otakmu. Kotak yang terdiri dari garis vertikal kelihatan lebih lebar dan lebih pendek daripada kotak yang terbentuk dari garis horizontal. Nomor 26, amati piramida yang tersusun dari berlian ini. Apakah bagian atasnya lebih gelap dari bawahnya? Semua berlian itu sama aja kok, meski warnanya kelihatan beda. Coba deh, pindahin kayak gini, lalu bandingkan. Sudah jelas kan? Nomor 27. Cari 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini. Yap, betul banget. Ada 3 rubah di atas pohon. Nomor 28, amati baik-baik roda yang bergerak di balik pagar merah ini. Jeruji bawahnya kelihatan bengkok. Enggak juga. Rodanya nggak rusak kok. Dan jerujinya juga lurus. Mau kamu buktiin? Oke, kita bikin pagarnya transparan dulu. Nah kan? Nomor 29. Roda ini berputar searah dengan jarum jam, tapi jerujinya malah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau diperhatiin, salah satu jerujinya kelihatan diam di tempat, atau maju sedikit, lalu kembali ke tempat semula. Nomor 30. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Feather. Nomor 31, apa yang kamu lihat di gambar ini? Jawabannya bisa bervariasi sih, bisa gambar jejak kaki atau 5 pin bowling. Nomor 32, gimana dengan gambar ini? Kelihatan kayak 3 pasang lekukan ya? Atau malah 3 pipa oval yang mengkilap? Begini trik utamanya, sisi kanan gambar kelihatan seperti permukaan yang melipat, sedangkan yang kiri mirip pipa. Nomor 33, kata apa yang kamu lihat di sini? Bener banget, change. Nomor 34, lihat garis biru ini, kelihatan bergerak secara berpasangan.
Kalau ini gimana? Tiba-tiba ada bentuk golaknya juga. Nomor 35. Ukuran rel kereta api ini kelihatan nggak sama. Yang bawah lebih panjang dari yang atas. Tapi coba deh ganti posisi. Ukurannya sama aja tuh. Nomor 36. Apa garis horizontalnya terlihat paralel? Gimana kalau memang iya? Berarti gambar yang kamu lihat cuma ilusi. Nomor 37. Garis mana nih yang lebih panjang? Kayaknya kamu perlu bilang, aduh gimana sih, jelas-jelas sama panjang juga. Iya deh iya, ampun Bang Jago. Nomor 38, apa yang terlihat aneh di gambar ini? Wah, rupanya ada Dalmatian. Nomor 39, di tengah papan catur ini kayak ada tonjolannya ya. Enggak kok, bentuknya simetris semua dan tiap kotaknya juga sama. Hilangin dulu titik hitam dan putihnya biar kamu yang memastikannya. Nomor 40, garis horizontal birunya nggak paralel kan? Kalau aku hapus elemen lainnya sih akan kelihatan paralel, semua garisnya nggak miring kok. Di video kali ini, aku mau mengetes kemampuan observasimu. Tes ini punya 4 level. Makin naik levelmu, akan makin sulit pertanyaannya. Ambil pulpen dan selembar kertas untuk mencatat skormu ya. Tiap kali jawabanmu benar, kamu akan dapat poin. 1 di level pertama, 2 di level 2, 3 di level 3, dan 4 di level terakhir. Lihat hasilnya di akhir video. Oke, bisa langsung kita mulai? Level 1. 1. Ada berapa kaki yang bisa kamu lihat di gambar ini? Benar banget, ada 12. 6 kaki bersepatu resmi dan 6 lagi pakai high heels. 2. Ada satu hewan di gambar ini yang nggak bisa membaur. Apa kamu bisa melihatnya? Anak babi ini. Hidungnya kelihatan hidung babi kok. 3. Apa kamu bisa menemukan 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini? Betul, 3 bebek lagi nyoba sembunyi di sela-sela cabang pohon. 4. Apa yang salah dengan gambar ini? 2 bulan, yang bener aja. 5. Apa kamu bisa melihat keanehan di gambar ini? Ularnya pura-pura jadi jerapah. 6. Cuma kondisi biasa di supermarket, atau bukan? Harusnya sih gitu, tapi cewek di sebelah kiri ini pakai sepatu ski. 7. Kalau gambar ini gimana? Apa semuanya kelihatan benar? Nggak juga, ada yang salah dengan tulisan keluar di pintunya. 8. Kenapa cuciannya nggak akan bisa terselamatkan? Emangnya siapa sih yang nyuci baju putih dicampur dengan kaos kaki merah? 9. Gambar ini kelihatan aneh deh, tapi kenapa ya? Tikusnya yang ngejar kucing, bukan sebaliknya. 10. Apa kamu bisa melihat keanehan di gambar ini? Ya, donat yang pakai taburan di pojok atas. Itu sih gampang. Siap lanjut ke tantangan berikutnya. Level 2. 11. Kucing mana nih yang kelihatan paling beda? Yang ini kelihatan lebih happy dari semua kucing lain. 12. Gambar ini punya 4 kesalahan. Kamu bisa cari semuanya. Ada globe di bawah wastafel, sepatu dan piring dalam satu lemari. Tutup jendelanya pakai baju, bukan tirai. Dan ada lampu meja, bukan keran. Hidup wanita ini pasti penuh dengan petualangan.
13. Apa kamu bisa tahu dua perbedaan di gambar ini? Bisa jadi gambar cewek atau wajah seseorang. 14. Apa kamu melihat kijang? Benar-benar penyamar ulung. 15. Coba deh cari 3 hewan di gambar ini. Pertanyaanku cuma satu, ngapain sih kelinci manjat-manjat ke situ segala? 16. Ada 3 kesalahan di gambar ini. Apa kamu bisa melihatnya? Nggak ada lampu merah, tramnya juga nggak punya rel, dan tanggalnya 32 Desember. Aduh, ada-ada aja. 17. Cewek mana yang paling beda? Yang di sebelah kanan, karena dia cowok. 18. Pesulap mana yang penampilannya paling beda? Ini, mungkin dia mau tampil beda aja sih, dengan pakai jubah itu. 19. Ada yang hilang di gambar ini, tapi apa ya? Mataharinya bersinar cerah, tapi bayangan untanya mana? 20. Emoji mana yang paling beda? Betul, yang nggak ngedipin mata. Oke, lumayan lah. Selanjutnya apa nih? Kasih kejutan dong. Level 3. 21. Kubus di gambar ini ada berapa? 9. 22. Ada yang aneh deh. Apa kamu bisa tahu? Ya, not yang ini kelihatan lebih pendek dari yang lain. 23. Benang mana nih yang dipakai untuk mengikat pisang? Aku yakin yang pertama, tapi sebetulnya benang yang ketiga. 24. Berapa hewan yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ada 3 rubah. 25. Ada yang salah deh di gambar ini. Tapi apa? Padahal tekonya kosong. Susunya ngalir dari mana tuh? 26. Kamu bisa membaca tulisannya? Misteri dong. Enggak, bukan itu. Di gambarnya emang tertulis kata misteri. 27. Unicorn mana yang paling beda? Yang ini, karena wujudnya kuda, bukan unicorn. 28. Ada yang salah dengan gambar ini. Coba tebak. Ikannya nggak punya sirip. 29. Apa yang tersembunyi di balik gambar ini? Ku bantu pakai petunjuk ya, termasuk makhluk hidup. Betul, ada panda raksasa. 30. Apa yang kamu bisa lihat dari gambar ini? Gambar wajah atau gambar penguin? Wow, beneran deh. Level ini bikin aku jadi keringetan. Level 4. 31. Apa kamu bisa melihat ular di gambar ini? Wah, kok kelihatan mirip akar pohon ya? 32. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini? Ada 2 pohon dan kepala cewek. 33. Apa kamu bisa melihat istri petani itu? Aku kasih petunjuk lagi nih. Dia di dekat situ. Ternyata gambarnya bisa dibalik juga. 34. Anak-anak yakin kalau si astronom masih ada di ruangan itu. Tapi dia bersembunyi di mana? Dia beneran gak mau kalau sampai mereka tahu. 35. Angsa ini dalam bahaya. Ada predator yang bersembunyi di gambar ini. Wah, hampir aja kelewatan. Serem juga. 36. Apa yang tersembunyi di balik gambar ini? Hiu besar dengan banyak gigi. Serem. 37. Ada berapa hal yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bisa gambar pengemis, bisa juga gambar wajah, tergantung sudut pandangmu. 38. Kalau gambar yang ini cukup jelas, ya kan? Balik dulu gambarnya, kelincinya akan berubah jadi laki-laki berkumis panjang.
39. Apa yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bisa berupa gambar anjing yang riang gembira atau kucing yang gak kalah ceria. 40. Terakhir, apa kamu bisa membaca ini? Kamu gak mau bilang, mata kabur aja? Oke, level ini sebetulnya membingungkan juga, tapi aku juga mau tahu hasil yang ku capai. Kalau skormu 0 sampai 25 poin, latih lagi keterampilan observasimu. Nanti juga kamu bakal lebih jago. Kalau kamu mendapat 26 sampai 50 poin, berarti matamu jeli. Perbanyak latihanmu ya, kamu akan segera jadi pro. Kalau skormu antara 51 sampai 75 poin, kamu pasti sejeli Sherlock. Kamu bisa mengamati detail terkecil tanpa bersusah payah. Tapi, kalau kamu dapat 76 sampai 100 poin, wah, aku ngerasa grogi nih. Nggak ada yang bisa lolos dari mata elangmu. Aku jadi takut kalau mau macem-macem sama kamu. Hey, bagaimana kalau kita buat gambaran psikologismu memakai ilusi optik? Tertarik? Aturannya sederhana. Cukup ingat hal pertama yang kamu lihat dalam gambar. Jika kamu melihat katak dalam gambar ini, artinya kamu teman yang sangat berharga. Kamu punya keterampilan komunikasi yang sangat baik, serta sangat percaya diri dan bisa diandalkan. Tapi, jika yang pertama kamu lihat di sini adalah kepala kuda, itu mungkin berarti kamu kritis terhadap segala hal dan pendapat orang lain tidak dapat mengusikmu. Ilusi berikutnya, buat kamu yang melihat buaya, artinya kamu menyukai kehidupan yang tenang dan tidak suka membuka diri untuk sesuatu yang baru. Namun, jika kamu melihat kapal, berarti kamu lebih kreatif daripada orang lain dan memperhatikan detail kecil. Kamu yang melihat wanita muda di sini memiliki pemikiran analitis dan lebih banyak menggunakan otak kiri. Jika kamu melihat pria tua, kemungkinan kamu orang yang sangat lembut dan sensitif, yang bisa sangat berempati dengan orang lain. Kamu lebih kreatif dan menggunakan otak kananmu. Pilar putih dalam gambar ini berarti kamu menyukai kenyamanan dan keamanan. Tapi, kamu harus meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan meraih pencapaian baru. Tetapi, jika hal pertama yang kamu lihat adalah siluet dua pria, maka kamu adalah jenis orang yang tidak suka duduk diam dan selalu siap untuk terus beraktivitas. Apakah ini bunga atau wajah seorang wanita? Jika bagimu itu bunga, berarti kamu menghargai dunia yang kamu tinggali dan mencintai alam. Dan jika yang pertama menarik perhatianmu adalah wajah wanita, berarti kamu memiliki kemampuan hebat untuk memperhatikan detail di sekitarmu yang akan membantumu membuat keputusan tepat. Jika kamu melihat ledakan warna oranye, berarti kamu memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Tapi jika yang pertama kamu lihat dalam gambar ini adalah jari-jari hitam, berarti kamu orang yang sangat penyayang, murah hati, dan baik. Hey, apa kamu melihat dua wajah di sini? Berarti kamu ekstrovert. Kamu senang bersosialisasi dan selalu memikirkan orang lain. Namun, kamu juga mudah dipengaruhi. Jadi, cobalah untuk selalu berada di sekeliling orang-orang baik. Tetapi, jika kamu melihat tempat lilin di sini, berarti kamu adalah kebalikannya. Kamu lebih memikirkan dirimu daripada orang lain. Dan kamu lebih suka diam di rumah daripada mengadakan pesta yang berisik bersama banyak orang. Yang satu ini menakutkan. Jika kamu melihat tengkorak di sini, itu artinya sulit bagimu untuk membuat keputusan dan melangkah maju. Tetapi, kamu perlu menemukan keberanian dan mengatasi permasalahan. Ini satu-satunya cara bagimu untuk menjadi lebih kuat. Dan jika kamu melihat wanita, kamu mungkin merasa tertekan, baik secara emosional maupun fisik. Mungkin kamu baru saja mengakhiri masa sulit dalam hidupmu. Bagaimanapun, tetaplah berada di sisi terang ya. Jika kamu melihat pepohonan di sini, kamu pasti orang ambisius yang suka membuat segala sesuatunya sempurna. Jika kamu langsung melihat akar, itu berarti kamu adalah orang progresif yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Jika seluruh gambar tampak seperti bibir gelap bagimu, berarti kamu adalah orang yang tidak suka mendalami sesuatu dan belajar terlalu banyak. Hei, apa itu bibir coklat? Nah, apa yang ada di sini? Apakah sungai dan tebing?
Berarti kamu adalah orang yang optimis dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam hidup. Tapi, jika yang pertama kamu lihat adalah kucing putih, berarti kamu menyukai stabilitas dan memiliki keseimbangan emosional dan mental. Dan kamu juga pecinta kucing, tentunya. Jika kamu melihat wajah di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat kreatif. Kamu melihat peluang baru di setiap detail dunia dan sangat ingin tahu. Wow, apakah ini ledakan? Berarti kamu mudah takut. Kamu seringkali merasa takut akan sesuatu yang baru dan tidak diketahui. Kamu bahkan mungkin berkonflik dengan diri sendiri. Tetapi jika kamu melihat ciuman penuh gairah di asap, berarti kamu menganggap hubungan dan keluarga adalah yang terpenting dalam hidup. Ini adalah prioritas terbesar bagimu. Oh, beruang lucu. Jika kamu juga melihatnya terlebih dahulu, berarti kamu dapat dengan mudah memecahkan masalah. Kamu melihat gambar dari jauh, memperhatikan semua detailnya, dan dapat menemukan solusi terbaik. Namun, kalau menurutmu gambar ini adalah lanskap gunung, berarti kamu adalah orang yang lebih intuitif. Kamu dipandu oleh indera keenammu saat mengambil keputusan. Apa kamu seorang realis? Jika kamu melihat kucing biru besar di sini, berarti iya. Kamu tidak memiliki banyak fantasi dan melihat dunia ini apa adanya. Ini membantumu menyusun rencana menaklukkan dunia. Jika tikus kecil tertangkap matamu terlebih dahulu, kamu dapat melihat hal positif bahkan dalam situasi terburuk. Bagimu, gelasnya selalu setengah penuh. Ilusi berikutnya, jika kamu melihat seorang gadis di jendela, berhati-hatilah. Ini mungkin menunjukkan kamu menduga sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Dan kamu mungkin juga orang yang impulsif. Jika kamu melihat tengkorak di sini, berarti kamu pesimis. Temanmu mungkin menyebutmu sinis, tetapi kamu menganggap dirimu seorang realis. Kreativitas versus analitik. Apa yang kamu lihat? Jika pemain saksofon merah yang pertama kamu lihat, maka kamu adalah orang yang suka menyusun dan menganalisis informasi. Kamu pasti pandai matematika dan bahasa asing. Jika kamu melihat potret seorang wanita di sini, maka kamu adalah orang yang emosional dan kreatif. Apa itu burung? Kalau begitu, kamu adalah pemimpi, meskipun sedikit tidak fokus. Namun, kamu berusaha keras untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menciptakan cara untuk melakukannya. Dan jika ada wajah singa besar di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat pemberani, yang siap menghadapi rasa tidak percaya diri dan keluar sebagai pemenang dalam pergelutan apapun. Dan di sini ada buaya. Kalau begitu, kamu berarti senang memegang kendali dan mengatur hidupmu. Perintah dari orang lain membuatmu menderita karena kamu punya naluri sebagai pemimpin. Jika kamu melihat burung di tengah, kamu siap membantu orang lain. Kamu dapat diandalkan dan ramah. Baiklah, jika hal pertama yang kamu lihat adalah mobil, berarti kamu orang yang menyukai kebebasannya. Kamu suka melakukan perjalanan yang tidak terduga, bertemu orang baru, dan melihat tempat baru. Jika kamu melihat seseorang memakai teropong, berarti kamu tipe pemikiran analitis, dan kamu suka melihat segala sesuatu dari jauh, dan seringkali melewatkan detail-detail kecil. Meskipun kamu dapat menyerap banyak informasi visual, kamu juga harus fokus pada hal-hal yang lebih kecil. Jika kamu melihat huruf A, selamat, kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam, sama seperti elang. Jadi, kamu bisa berburu salmon. Kamu juga punya intuisi yang berkembang dengan baik. Oh, yang ini lebih sulit. Jika kamu perempuan dan melihat wajah pria di sini, berarti kamu sedang mencari pasangan, atau pasanganmu saat ini menjadi prioritas dalam hidupmu. Kamu juga merasakan ikatan emosional yang kuat dengannya. Tapi, jika kamu melihat wajah seorang wanita, berarti kamu merasa nyaman dan mandiri. Pria yang melihat wajah pria berarti sedang mengkhawatirkan hubungannya dengan pria lain, baik rekan kerja, teman, atau bahkan rekan di gym. Dan jika kamu melihat wajah perempuan, berarti kamu sedang mencari cinta. Tapi santai saja, atau kamu bisa terlalu memaksakan. Ini adalah tes untuk Super Sherlock. Tentu saja, itu 2 tupai bukan? Nah, itu artinya kamu cukup malas dan tidak terlalu banyak membahas detail. Sekarang, miringkan kepalamu sedikit ke kiri. Kini kamu bisa melihat wajah wanita. Jika itu yang kamu lihat sejak awal, berarti kamu adalah orang yang sangat penuh perhatian, yang mudah akrab dengan orang lain.
Dan sekarang, kami akan menentukan usia psikologismu. Jika yang pertama kamu lihat adalah wajah orang tua, berarti kamu sudah menjalani hidup yang panjang dan penuh warna. Kamu pasti memiliki banyak memori. Tetapi, jika kamu melihat pasangan muda duduk bersebelahan, berarti kamu masih muda dan segala kesenangan tengah menantimu. Sekarang, bersiaplah untuk memberikan jawaban cepat. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali? Mulai! Jika kamu melihat wajah yang tersenyum, berarti kamu optimis. Jika melihat buku terbuka, berarti kamu pintar dan intuisimu berkembang dengan baik. Jika yang kamu lihat mawar, berarti kamu tenang dan baik hati. Salib miring berarti kamu setia. Balon berarti keceriaan dan imajinasi yang baik. Kamu ceria dan memiliki imajinasi yang bagus. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah hati, berarti kamu berjiwa lembut dan penuh kasih sayang. Wajah singa berarti kamu pemberani. Dan jika sejak awal kamu melihat dasi, artinya kamu memiliki tekad yang kuat dan rajin. Oh, dan jika kamu melihat contong es krim, berarti sekarang waktunya memeriksakan matamu. Karena bentuk itu tidak ada di gambar.